Hey guys, welcome back to Hey! Dio and Mike Podcast, Yes. where we are being rooted in truth. And led by the Spirit. Pertama-tama kita mau ngomong Happy New Happy Year New Year 2026. Yes. Wow. Praise the Lord. Kita masuk satu tahun yang baru, musim yang baru, dan saya Betul. percaya ada satu anointing dan pengurapan yang baru for this season. Yes. Dan to kickstart this 2026, we have Come a on. very Important important and reflective ya and sebetulnya. reflective message. Message. Judul kita, Be and Do. Jangan Bodoh. Oke, ini be and do-nya bahasa Inggris, maksudnya. Betul. Be itu Menjadi, and do, melakukan. Ya. Jangan bodoh. Jangan bodoh. Ya. Kita mau bahas dalam artian begini. Betapa pentingnya untuk orang percaya, khususnya saudara yang melayani sebagai pengerja, hamba Tuhan, gembala, apapun pelayanan saudara, Iya. penting untuk kita to be in the presence of the Lord. Iya. To be at the feet of Jesus. Iya. Ada di bawah kaki Tuhan Yesus, ada dalam hadirat Tuhan. Yes. Ketimbang saudara full melakukan pekerjaan-pekerjaan rohani. Nggak salah. Nggak Melakukan salah. pekerjaan-pekerjaan agamawi, pelayanan, yayasan, gereja, semua dilakukan. Tapi Betul. kita lupa untuk ada di bawah kaki Tuhan Yesus. Karena nanti kita akan bahas di episode kali ini, Tuhan Yesus berkata bahwa ada di kaki dia adalah bagian yang terbaik. One of the best thing that Yang you can tidak ever bisa do. diambil oleh siapapun. That's right. Nah, tadi kenapa sih saudara kita katakan be and do jangan bodoh? Karena kalau kita hanya menjadi tidak melakukan itu juga bodoh. Ya. Tapi melakukan tanpa mendalami esensi Iya. ada di kaki Yesus Iya. itu juga bodoh. Ya. Kita mau bicara mengenai fungsi dan identitas. That's right. Kita mau membaca dari Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42 Yes. mengenai Maria dan Marta. Kita baca bergantian ya, Mike. Ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Namun Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia." Amin. Saudara, kita mau bicara mengenai kedewasaan rohani. Iya. Dalam konteks kedewasaan rohani, Mike, gue menemukan kadang-kadang banyak orang percaya itu mereka jago bahasa lidah. Pelayanan nggak usah diragukan. Standby, pelayanan aktif ikut conference, seminar, Iya. prophetic gathering, mereka ada di mana-mana, conference ini muncul, Iya, semua iya. ada. Tetapi secara pribadi, karakter, buah roh kasih, kok Yeah. nggak nongol gitu Come loh. on. Saya nggak bilang bahwa nggak bertumbuh, tapi kok tidak seimbang Iya. antara melakukan aktivitas rohani dengan menjadi pribadi yang serupa seperti Kristus. I like that word. Dan di episode ini yang saudara harus lihat, emphasisnya adalah kata seimbang. Karena kenapa? Kalau saudara dan saya identitasnya utuh di dalam Tuhan, Yeah. orang yang memiliki jati diri, identitas yang utuh, Yeah. tidak mungkin tidak melakukan. Yeah. Sedangkan ada orang yang melakukan tanpa jati diri dan identitas gitu. Jadi kenapa keseimbangan ini perlu? Sebab kalau saudara lihat di Lukas 10 ayat 38 dan seterusnya, Ya. masalah yang terjadi oleh karena tidak ada keseimbangan, akhirnya Marta yang melakukan. Karena kalau kita baca tentang cerita ini, Maria merepresentasikan menjadi atau being in the presence of God, being di kaki Yesus, Marta yang melakukan. Tapi kalau Anda lihat, Marta yang melakukan tanpa mengerti yang terbaik, apa yang terjadi? Emosinya gak sehat sama sekali loh. Akhirnya marah-marah, Yeah. akhirnya ada pertentangan, Yeah. dia juga tersinggung dengan saudaranya sendiri. Yeah. Dan ini juga menandakan, jangan lupa saudara, konteks Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai 42 itu ada di rumah. Berapa banyak hari-hari ini orang yang sibuk pelayanan, orang-orang yang sibuk bekerja, orang-orang yang sibuk berkarir, semuanya bagus. Yeah. Semuanya sedang menggapai Yeah. cita-cita, melakukan isi hati Tuhan, jadi berkat. Tapi keluarga berantakan, kesehatan
berantakan, hubungan suami istri berantakan, orang tua dengan anak berantakan. Di tahun yang lalu kita pernah membahas tentang banyak pastors kids yang kecewa dengan orang tuanya. Kenapa? Bukan karena melayani itu salah, bukan karena sibuk itu salah, bukan karena bekerja itu salah, tapi tidak ada keseimbangan. Iya. Saya baru sadar juga ya bahwa Tuhan Yesus ada di dalam rumah Maria dan Marta. Dan di situ malah terjadi cekcok. Cekcoknya di rumah loh. And Jesus was there. Dan aneh ya, the moment you said that, Pastor Dio, interesting. Masa Yesus masuk ke rumah seseorang, kehadiran Yesus malah bawa saudara cekcok. Dan di sini saya jadi mengerti apa yang Yesus juga pernah katakan. Kalau kamu pikir aku datang membawa damai, aku datang bawa pemisahan loh. Aku datang untuk membawa rekalibrasi loh. Mungkin yang saya setuju bahwa Tuhan Yesus datang pemisahan. Mungkin saya mendapat satu arti baru ya, Pastor Mike. Dalam artian begini, dia seperti pedang bermata dua. Because the word of God is a double-edged sword. Pedang bermata, memisahkan. Motivasi-motivasi terdalam. Betul. Yang daging dengan yang roh, hati dengan jiwa. Dan sekarang ketika Tuhan datang, dia mulai korek nih. Dia mulai korek. Ada sesuatu yang gak beres. Dan kelihatan langsung bahwa ternyata Marta sama Mary mungkin memang udah gak cocok. Udah gak cocok begitu loh. Ya namanya saudara normal lah. But at the same time saudara, waktu kita juga mengatakan bahwa kehadiran Yesus mengkalibrasi, bukan berarti dia datang mengekspos yang perlu diekspos untuk membawa kekacauan. Enggak, kenapa? Karena saudara laki-laki mereka namanya Lazarus dibangkitkan. Jadi keluarga ini karena perjumpaan dan pengenalan mereka akan Tuhan, mereka ngalamin mujizat. Nyadar nggak? Menurut saya ini salah satu keluarga yang paling banyak bersinggungan dengan Tuhan Yesus. That's right. Jesus loves them. Dia kalau kemana-mana pasti mampir ke Betania. Pasti. Bahkan sebelum Yesus disalibkan, dia ke tempat terakhir dia ke Betania. Betul. There is something in this family. Saya mau kata gini saudara, sekalipun keluarga kita nggak sempurna, Mary Martha melambangkan saudara kandung. Kadang namanya saudara ya, anak sama orang tua ada berantem segala macam. The Lazarus was dead. Dalam artian saya bisa ngomong secara rohani keluarga ini juga ada yang mati secara rohani, secara spiritual. Tapi Tuhan sayang sama keluarga ini dan Tuhan mau membangkitkan iman dalam keluarga ini. Sama dengan keluarga saudara dan saya. Amen. Kalau keluarga kita ada problem, oke, datanglah sama Tuhan Yesus, izinkan Tuhan masuk. Yes, dia akan rekalibrasi, dia akan mulai bereskan apa yang perlu dibereskan. Kedagingan mulai muncul, diekspos. Tapi kalau kita mau merendahkan hati dan bertobat, dan ada Yesus yang ada di situ. Yesus di dalam rumah, saudara, ada pemulihan. Actually berarti in this episode saudara, I think we are prophesying. Apa sih yang kita semua katakan? 2026 adalah tahun di mana Tuhan akan melakukan pemulihan-pemulihan di dalam keluarga. Amin. God will start exposing. Tidak ada pemulihan kalau nggak ada yang disingkapkan. Tapi sikapnya adalah harus merendahkan hati. Saudara, tanpa adanya Marta dan Maria, dan menurut saya ini adalah balance dari being and doing, adik mereka Lazarus nggak ngalamin mujizat loh. Tanpa adanya Marta dan Maria, rumah mereka nggak dikunjungi berulang-ulang kali oleh Sang Pencipta. Saudara perhatikan bahwa Alkitab berkata, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan tiba di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Jadi sebetulnya Tuhan tidak mengenal Maria dan Lazarus kalau nggak ada Marta yang ngundang Yesus masuk dulu gitu loh. Jadi kalau juga ada orang yang bilang, oh sibuk nggak perlu, kerja nggak perlu, kegiatan nggak perlu, melakukan nggak perlu, tunggu dulu. Yang pertama berjumpa dengan Yesus sebelum Lazarus dan Maria adalah Marta. Baru di ayat yang selanjutnya, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Saudara, kita lihat karakter Marta ya. Marta kan lagi mau masak nih. Normal dong saudara, ada orang penting masuk ke rumah. Marta pasti mau siapin makanan buat Tuhan Yesus. Normal kok saudara. Tapi menjadi problem ketika dia mendekati Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, pertama, tidakkah engkau peduli? Satu, saudara, ketika kita kehilangan damai sejahtera, ketika kita pusat hidup kita, center of our life enggak grounded di dalam kehadiran Tuhan Yesus, dalam pribadi Tuhannya, kita enggak being before the presence of God, kita jadi mudah untuk menyalahkan Tuhan. Satu dulu itu. Berapa sering saudara dalam kehidupan pribadi, Tuhan, kamu gak peduli ya?
gue sakit nih, bisnis hancur, Ya, pelayanan drop, keluarga bermasalah, Tuhan kau gak peduli kah? ya, Kenapa? Karena kita udah shift. Center of our gravity kita shift. Kita udah terlalu sibuk dengan berbagai macam panah-panah api yang iblis lemparkan, kebakaran. Kita cuma sibuk ngurusin api-api yang kebakaran. Kita That's nggak right. duduk di kaki Tuhan. Yang pertama, dia menuduh Tuhan. Tidakkah engkau peduli? Itu satu pertanyaan yang juga dilemparkan dari murid kepada Tuhan Yesus. That's Ketika right. mereka di Di dalam tengah-tengah badai di Tuhan, Danau tidakkah Galilea. engkau peduli? Betul. Kami akan mati nih. Tuhan bilang tenang aja, aku bersama dengan kamu. Jadi di sini saudara, kadang-kadang kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kita itu akan mengekspos bahwa sebetulnya kita ini orang yang juga kurang beriman, Betul. begitu. Dan ya, Wow, because setelah Marta berkata, Tuhan, apakah engkau tidak peduli? Berarti yang pertama disalahin Tuhan. iya, Judgmental kan? ya langsung ke Tuhan. Yang kedua yang disalahin Yang disalahin orang lain. Orang lain. Tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Jadi lengkap, orang yang beingnya nggak di dalam Tuhan, yang kita sebut bodoh. Bodoh. Kenapa bodoh? Bukan karena IQ-nya. Bukan karena IQ-nya rendah. Cuman dia menyalahkan Tuhan, dia Nyalain orang lain. nyalain gereja, Nyalain keadaan. nyalain semua. Itu tipikal orang yang tidak grounded dalam hadirat Tuhan. You are offended. Ya. And you are judgmental. Ya. And masalahnya seringkali bukan di pekerjaanmu. Banyak orang yang ekstrim. Ya udahlah, nggak ada pelayanan lagi. Iya. Ya udahlah, nggak ada gereja lagi. Saya tuh baru ini dapat satu pengertian, Pastor Dio. Gimana? Kita tuh semakin dewasa, ada anak kecil makan udang, ketelek sama kepala udang sama kulitnya keras nyangkut di leher. Kalau anak kecil ketemu sama udang, nggak tahu cara ngupasnya, cara makannya, kan kalau semakin dia dewasa diajarin cara ngupasnya, cara Iya. makannya. Iya. Nah, orang itu tetap bisa menikmati udang, bukan berarti pernah sekali punya pengalaman yang kurang baik dengan udang, udangnya dibuang semua dan nggak mau makan udang seumur hidup. Tapi semakin orang dewasa, kamu tahu cara ngupas udang, kamu tahu yang mana yang nggak boleh dimakan, kamu tahu yang mana bisa dimakan. Iya, iya. Tapi seringkali banyak orang Kristen, kalau kita nggak punya balance, akhirnya dan kita juga menyikapinya bukan dengan kerendahan hati, Iya. akhirnya nggak ada gereja-gerejaan lagi, Iya. nggak ada pelayanan-pelayanan lagi, Langsung. nggak ada langsung. Bahasa Inggrisnya you throw the water along with the baby. That's right. That's the Correct. idiom, right? Correct. You throw out the water along with the baby. Yes. Kamu buang airnya sekaligus dengan bayinya Semua dibuang. Iya. Sedangkan kalau semakin kita dewasa, kita merendahkan hati, kita belajar loh. Nah, kenapa saudara kita berani bilang bahwa waktu Marta ditegur oleh Tuhan Yesus, Marta nggak offended. Karena saudara lihat di Yohanes pasal yang ke-12, waktu Yesus kembali ke Betania dan dia diurapi oleh Maria sebelum dia masuk ke kota Yerusalem di mana dia akan disalibkan pada minggu itu, Alkitab berkata di Yohanes 12 ayat yang kedua, di situ dia akan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Nggak kepahitan tuh? Masih melayani, masih konsisten, Wow. hubungan sama Tuhan Yesus tetap baik. Tapi lihat ini saudara, di Lukas pasal yang ke-10 di Yohanes 12, Marta yang melayani, konsisten, bagus. Iya. Tapi Maria berubah loh. Maria berubah. Dia dapat sesuatu yang Marta aja gak dapat. Dapat revelation. Dan dia satu-satunya yang mengurapi kaki Yesus, yang mempersiapkan penguburan Yesus. Dan bahkan Tuhan bilang loh, kemanapun Injil ini diberitakan, apa yang akan dilakukan, gitu. Apa yang dilakukan oleh Maria tidak akan pernah dilupakan. Ya. Kata Yesus ayat yang ke-7 Yohanes 12, biarlah dia supaya ia melakukannya untuk hari penguburanku, sebab orang-orang miskin selalu ada bersama kamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama kamu. Jadi Maria satu-satunya yang melakukan yang tepat, yang tidak diketahui, dikenali oleh orang banyak. Dia ada in the right place at the right time, doing the right thing in the center of God's will. Itu hanya bisa terjadi kalau kita duduk di kaki Tuhan. That's it. And Yeah. this Mary, Tuhan gak mempersalahkan Marta. Ada tempatnya saudara melayani. Sekali lagi kita bilang, kalau bukan karena Marta yang sibuk melayani, mungkin Yesus gak masuk ke rumahnya mereka. Yeah. But Mary chose the best. Jadi saudara. Oke. Jadi menurut Ya. Pastor Mike, kalau kita udah tahu nih, that's the best. Ya udah kita duduk aja di kaki Tuhan. Nggak bisa juga. That's the best loh. It's the best. Orang anak muda mungkin dengar ini berkata, ya udahlah Pastor, I'll choose the best. Why would I settle for the rest? Ya dong, maksudnya kalau itu yang terbaik kata Tuhan, ya sudah aku duduk aja diam.
Ya. Tapi saudara dan saya nggak boleh lupa. Setiap kali saudara membaca cerita tentang Maria dan Marta, mereka nggak pernah dipisahkan. Selalu Marta, Maria, dan Lazarus tidak pernah dipisahkan. And sometimes saudara, pelayananmu bukan untuk kamu sebetulnya. Bagian terbaik kita di kaki Tuhan is for us. Bagian terbaik kita melayani itu untuk kepentingan orang lain. untuk orang lain. I got this phrase masuk tahun ini. Kita berperang dari kemenangan. Kita berperang karena sudah menang. Iya. Kita berperang bukan untuk menang. Iya. Ada orang yang nanya balik. Kalau udah menang, kenapa mesti Karena perang? mesti perang, iya. Jawaban saya cuma satu. Karena musuh kita masih ada. Iya. Kalau iblis udah dikunci di jurang maut dan gak bisa keluar, lain cerita. Lain cerita. Tapi saudara dan saya harus tahu, kita sudah beranjak dari kemenangan. Guarantee of the promises of God. Tapi bukan berarti kita tidak berperang. Pertanyaannya, sikap kita di dalam menghadapi peperangan Iya. seperti apa? Iya. Itu iman. Iya. Saudara, sekarang kita mau lihat saudara, itu tadi Marta ya. Marta. Dan Tuhan bilang, Marta, Marta, Yes. engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Saudara memasuki tahun 2026. Jangan biarkan kekhawatiran dunia itu masuk ke dalam hati saudara. Yes, kita tinggal di kota. Dimanapun kota saudara berada. Mungkin saudara pebisnis, pengusaha, karyawan, profesional, hamba Tuhan yang kaliber tinggi, yang sibuk. Kita banyak hal yang mesti kita urusin. Yes, siapa sih yang gak sibuk zaman sekarang? Iya. Tapi ini perkataan Tuhan tetap relevan untuk kita masing-masing. Sebut nama kita masing-masing. Dio. Kamu terlalu khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Jadi di awal tahun ini kita ada momen reflektif. Jangan sampai kita juga terlalu sibuk dan terlalu mengkhawatirkan banyak hal. Ujung-ujungnya kita miss kehendak Tuhan dalam hidup kita. The moment tadi Pastor Dio baca ayat itu, saudara lihat ada dua bagian. Yang satu, Marta khawatir. Iya. Khawatir berarti dia memikirkan sesuatu secara berlebihan. Iya. Atau yang seharusnya gak perlu dipusingin, lu pusingin. Iya. Dan yang kedua dikatakan kamu menyusahkan diri dengan banyak hal. Seringkali yang membuat balance antara being dan doing itu gak ada. Apa sih saudara? Kebanyakan Yeah. you are doing too many things at the same time. Iya. That's right. Practical steps setidaknya Yes. di poin ini. Saudara, apakah ada hal-hal yang perlu kita kurangi Kurangi. tahun ini? Carry it out. Saya pernah baca buku, satu quote, saya lupa dari siapa yang ngomong, too many good things is not good. You know? That's good. Too many of the good things is not good. It's not good. Terlalu banyak hal yang baik, pelayanan baik, semua baik kok pelayanan. Ya. Tapi kalau semuanya kita ambil, jadi gak baik. Gak baik. Which one you need to cut? Jadi sebetulnya waktu jawaban Tuhan Yesus, Tuhan gak bilang gini, Marta, engkau melakukan yang gak perlu. Enggak, dia bilang you're doing too much. Iya, banyak, terlalu banyak. Kamu terlalu banyak, Marta. Jadi maybe in 2026, yes we want to achieve more. Yes, Tuhan berjanji bahwa we're going to see greater glory. Amen. Ada satu orang yang bilang, kayak kenapa sih perlu ngomong greater glory? Kayaknya gak cukup. No. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tanpa batas. Iya. Jadi saya terlalu percaya semakin kita berjalan bersama dengan Tuhan di dalam rasa cukup, di dalam ucapan syukur, tapi Tuhan janji kok kamu setia dengan perkara kecil, kamu dipercaya dengan perkara yang lebih besar. Iya. Because when we do greater things, who gets glorified? Jesus Tuhan gets Yesus. glorified. Tuhan Yesus. Jadi saudara, kita tentu rindu melihat keberhasilan, kita melihat Tuhan memultiplikasi. All that is wonderful, all that is good. Tapi yang bisa dibilang juga ironis atau sebagai sebuah paradoks, ternyata untuk kita bisa melihat lebih atau melakukan lebih, pulling back, cutting off, itu berguna. Yeah. Sebetulnya ada ayat juga yang menopang, Yohanes 15. Bagaimana sebuah ranting bisa Yeah. berbuah lebih banyak? Potong dulu. Iya. Dan dia harus terkoneksi dengan pokoknya. That's it. Carang itu gak berbuah dengan usahanya sendiri. Selama dia terconnected, vitamin nutrisi dari pokok akan masuk ke carang. That's it. Dia pasti berbuah. Dan itu adalah yang di bagiannya Maria tuh. You focus on your connection with God. Iya. Dan ada waktu-waktu di mana kita harus pangkas yang nggak perlu, bukan karena Tuhan mau bikin kita less fruitful atau less successful. No. Justru dia mau kita lebih berbuah. Lebih berbuah. Iya. Greater impact, more strategic, Iya. more on target, saudara. Iya. So kita juga mau katakan di tahun 2026 waktu kita merefleksikan untuk jangan sampai kita tidak memiliki balance dengan menjadi dan melakukan, tapi still have the faith, still have the hope that 2026 and beyond will be much greater than the previous years. Amen. Amen.
Saudara, sebenarnya kita mau pivot sedikit saudara mengenai posisi Maria Yes. di kaki Tuhan. Tapi saya mau notice satu ayat Yohanes pasal 11. Oke. Ayat yang ke-5. Ini cerita mengenai Lazarus dibangkitkan. Ya. Tapi ayat yang ke-5, Yesus mengasihi Marta. Dia gak ngomong Maria loh. Come on. That's Dia, so good. Dia gak ngomong Maria loh. Yohanes highlight Yesus mengasihi Marta dan saudaranya which is Maria. Tapi kan logikanya nih kalau kita tahu nih, Yeah. wah Maria duduk di kaki Maria Tuhan terbaik. favorite-nya Tuhan Yesus. Harusnya kan Yesus mengasihi Maria dan saudaranya. Yeah. Enggak, di sini tulis Yesus mengasihi Marta. This is so good. So Tuhan tuh adil. He is Dia rebuke in love. in love. Dia rebuke out of love. Aku mengasihi kamu. Makanya menurut aku, ketika Marta tahu dia dikasihi begitu rupa, dia tetap melayani. Yes. Saudara, kalau saudara tahu saudara dikasihi begitu besar, jangan izinkan kepahitan dan kekecewaan menghambat saudara untuk melayani. Jangan. Ayolah, maksudnya kita udah tahun 2026. Jangan bawa bagasi masa lalu 2025, kepahitan, kecewa. Stop. Yeah. New year, new chapter. Jadi sebenarnya when Jesus was rebuking Marta di Lukas pasal yang ke-10, Iya. apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan lagi bikin Marta supaya semakin efektif kok. Iya. Supaya dia bisa punya tubuh jasmani yang sehat, mental yang kuat, roh yang menyala-nyala. Jangan sampai Tuhan tuh nggak mau Marta jadi burn out gitu Iya. loh. Iya. Tapi bukan berarti Tuhan lagi bilang bahwa I don't like you Marta, Mary is better than you. Enggak. Alkitab tadi udah dibukain, Yohanes 17 ayat yang ke-5 dengan jelas dikatakan bahwa Yesus mengasihi Marta. Iya. Haleluya. So Jesus loves all of you yang melayani, God loves you. Yes. Jangan merasa kayak aduh aku nggak kelihatan di belakang layar, aku sibuk, my pastor does not Notice me. notice me, penggembalaku nggak nyadar plan aku. No, Tuhan mengasihi kamu. Yes. So you need to know the balance. Iya. Keep on doing Iya. and don't forget to be. Iya. When do you be? Waktu kamu lagi nggak dinotis kayak tadi Iya, dikatakan, iya, kamu iya. nggak dapat imbal baliknya, kamu belum terima harapan kamu. Remember, kamu udah punya bagian yang paling baik. Iya. Apa itu adalah kamu ada di kaki Yesus dan kaki Yesus nggak kemana-mana dari Iya. kamu. Tapi at the same time, keep on doing gitu loh. Iya. Karena Jesus loves people who are active. Saudara, saya ngomong ini, nggak ada penyediaan, nggak ada penyertaan Tuhan kalau nggak ada perintah. Makanya kayak tahun ini di GB Gatot Subroto dikatakan ini tahun amanat agung. Iya. Mungkin orang berpikir, ya lah itu berarti gereja lebih penuh, penginjilan. Iya. Saudara lupa loh, nggak ada perintah, nggak ada penyertaan, nggak ada penyediaan. Iya. Karena di Markus 16 maupun di Matius 28, Tuhan bilang, aku menyertai kamu. Siapa yang dia sertai? Yang kerja. Iya. Siapa yang dia sertai? Yang aktif. Iya. Sebab kerja untuk orang Ibrani di mana Tuhan memperkenalkan dirinya kepada seluruh dunia Iya. lewat keturunan Abraham, Ishak, Yakub dan keturunan Israel. Iya. Kata kerja dan menyembah itu sama, avoda. Your entire life is worship. Worship is not passive. Iya. Tapi you need to strike the right balance, saudara. Kenapa balance ini penting? Karena iblis ini pinter gitu loh. Di Iya. tengah-tengah dunia yang semakin berkembang. Iya, Dia iya. bikin kita saking sibuknya. Iya. Sampai kita lupa yang terbaik. Yaitu adalah our being in God. Amen. Tapi di satu sisi juga jangan sampai iblis juga memakai kesibukan itu. Bikin orang jadi trauma, pahit. Bikin orang jadi skeptik, negatif. Akhirnya kita gak mau lakukan apa-apa. Self-centered. Iya. Yang penting me, myself, and God. Remember, saudara dan saya gak bisa mengasihi Tuhan tanpa mengasihi sesama. That's right. Nah, saudara, kita mau highlight apakah prinsip Maria duduk di kaki Tuhan juga terlihat dalam kehidupan para rasul di awal-awal. Saya mau kita membuka Markus pasal 3 ayat yang ke-14. Oke. Markus pasal 3 ayat yang ke-14. Judul perikopnya Yesus memanggil ke-12 rasul. Ya. Ia menetapkan 12 orang yang juga disebutnya rasul. Yang pertama untuk menyertai dia. Ya. Baru untuk diutus memberitakan Injil. Iya. Jadi sebelum kita melakukan amanat agung, Be. sebelum we do evangelism, Tuhan maunya kita menyertai dia. Be with Jesus. Just be with me. Ya. Di mana aku berada, aku mau hambaku berada. Amen. Gitu kan. Jadi Ya. pertama-tama Tuhan mau rasul itu menyertai dia. Yes. Gitu. Satu lagi kita mau lihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 38 sampai 39. Ya. Namun Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia lalu berkata kepada mereka, "Apa yang kamu cari?"
Kata mereka kepadanya, Rabi atau guru, di manakah engkau tinggal? Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Stop di sini dulu. Saya pernah baca ayat ini, orang juga nanya, guru, di manakah engkau tinggal? Tuhan jawabnya beda. Serigala punya liang, Yeah. burung punya sarang. Tapi anak manusia gak punya tempat untuk menaruh kepalanya. That's right. Tapi bagi murid yang mau cari Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan bilang apa? Mari dan kamu akan lihat. Yes. Mereka pun datang, melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal Bersama-sama dia. Saudara lihat progresinya. Mereka lihat, mereka datang, mereka tinggal. Yes. Orang yang cuma pengen tahu doang, Tuhan ngomong pakai perumpamaan. Kan Tuhan bilang perumpamaan bagi mereka di luar. Ya. Kepadamu aku bicara belak-belakan. Ya. Serigala punya liang, burung punya sarang, aku gak punya tempat. Maksudnya apa sih? Kamu siap gak sih? Ya. Aku gak nyantai hidupnya ini. Aku akan pergi kemana-mana, aku keliling. Ya. Tapi bagi murid yang serius, Tuhan bilang, ayo datang, ayo lihat. Ya. Dan mereka stay. Ya. Mereka tinggal. Jadi saudara, dalam tahun 2026 di awal tahun, tinggal bersama dengan Tuhan. Amen. Tinggal bersama dengan hadirat Tuhan sebelum kita sibuk melakukan untuk kepentingan kerajaan surga. Amen. Be with Jesus. Dan kembali Yeah. Yesus membawa murid-muridnya ke dalam rumahnya. Iya. Sama seperti Maria dan Marta yang berjumpa dengan Yesus pertama kali. Dan proses perubahan transformasi dalam kehidupan Marta khususnya terjadi di dalam rumah. So this year is also a very important year to don't neglect your home. Iya. Jangan lupakan rumahmu. Iya. Jangan tinggalkan rumahmu. Artinya apa? Lakukan apa yang saudara dan saya sudah terima sebagai mandat, perintah, amanat dari Tuhan. Tapi ajak keluargamu. Iya. Ajak rumahmu supaya mereka pun bisa berpartisipasi. Dan supaya saudara dan saya pun bisa membagikan kepada orang-orang yang kita cintai Tuhan Yesus yang kita kenali. Amen. Amen. Mike, coba kita sedikit praktikal. Oke. Kalau dalam hidup lu bagaimana menghidupi Maria dan Marta? Maksudnya jadwal sibuk pelayanan, kita khotbah pelayanan masing-masing, kita di tengah-tengah minggu juga ada pelayanan. How do you balance that? Bagaimana lu ngebalance itu sih? One, I have my personal time when I am with Jesus. Whether I'm praying, entah saya sedang mempelajari firman, entah saya sedang merenungkan firman, atau my favorite thing to do itu mondar-mandir in my living room and just pray in tongues. Di rumah bahasa lidah, That's it. menguatkan, membangun diri sendiri. Strengthening myself, Iya. reflecting, and talking to God and asking certain questions, asking what He thinks, Yeah. asking what He feels, and also presenting to Him what I plan to do, what I think I should do, dan membuka hati untuk Tuhan memberitahukan yang ada di dalam hati dan pikirannya, yang menurut Tuhan apakah baik dan benar atau tidak baik dan tidak benar gitu. Bagaimana dengan yang menyaksikan yang mungkin ngantor, gue nggak punya waktu, gue nggak full time nih, aku bukan pendeta, aku kerja gitu loh, dan aku gimana? My answer is sama seperti uang. Uang adalah sumber daya bukan sumber. Demikian pula waktu. Iya. Waktu itu sumber daya dan bukan sumber. Kita tidak dikontrol oleh waktu, tapi kita mengontrol waktu. Ada yang bilang, well tapi saya kerjaannya, quit. You can find another job. Kalau memang pekerjaan kamu menjadi stumbling block kamu. Nggak mengizinkan kamu untuk mendekat kepada Tuhan. Karena yang membuat keputusan bukan pekerjaan kita. Yang membuat keputusan adalah diri kita. Sometimes our lack dan keinginan kita untuk mendapat gaji tertentu itu yang memutuskan dalam hidup kita. Sebetulnya kita yang harus memutuskan untuk hidup kita. Ada orang berkata, I cannot quit. Kenapa saya nggak bisa quit? Karena gajinya too good. Dan saya punya banyak tanggungan nih. That's right. Berarti kamu diputuskan oleh karena tanggunganmu. Kamu diputuskan oleh karena gajimu. Kamu diputuskan oleh karena pekerjaan kamu. Kamu belum melihat ada sumber yang lain, kamu belum melihat ada pekerjaan dengan gaji yang lebih, tapi kamu bisa memutuskan untuk memilih, no, my spiritual health is more important. Wow. Di situ faktor apa yang masuk? Faith. Itu At the end of the day you control time, saudara. Kalau sampai kita dikontrol oleh waktu, we are losing control. Karena waktu adalah sumber daya. Gini, kalau saya di dalam pelayanan, saya udah ada jadwal. At the end of the day,
Siapa yang bisa mengatur untuk saya cancel semua jadwal saya? Ya saya. Right? Ada konsekuensi nggak? Tetap ada. Tapi kalau saya sudah mulai terkontrol oleh jadwal dan saya sudah kehilangan kesehatan mental, kesehatan spiritual dan kesehatan jasmani, I still have control. Waktu saya mau ambil control, terus saya ngapain? I choose to submit myself to trust God untuk mengizinkan Tuhan yang membuka jalan untuk atur ulang. Di situ saya sedang membuat sebuah langkah iman sebetulnya. Iya. Dan di situ harus ada Tuhan yang intervensi. Iya. Well, ada nggak bagian-bagian yang tetap saya nggak bisa kontrol? Oke, ada orang yang quit the job. What am I supposed to do after this? That's God's responsibility. Tanggung jawab Tuhan sebagai Bapamu. Belum lihat? Yes. Di situ imanmu mulai kick in. Dan Alkitab berkata kita hidup bukan karena apa yang kita lihat, tapi oleh karena iman kita. Karena percaya. Yes. Jadi mungkin juga dalam awal tahun ini menjadi sebuah alarm bagi setiap kita bahwa kalau memang dalam kehidupan kita sudah terlalu sibuk, nggak punya waktu untuk sama Tuhan, bahkan untuk ke gereja, Ya. beribadah bersama dengan keluarga, atau bahkan simply kita nggak punya waktu untuk mendidik anak-anak kita. That's right. Gitu loh, itu alarm sebetulnya. Cut and you have the decision and you have the choice to cut it. Ada satu anak muda datang ke saya, ini contoh lebih ekstrim. Dia bilang, Pastor, saya kerja di sebuah profesi hospitality, perhotelan. Di perhotelan saya udah terjebak lah dengan hubungan seks bebas. Iya. Tapi saya mau keluar. Tapi karena di tempat kerja saya, karena lingkungan kerja, saya terjebak terus. Saya cuma bilang, solusi kamu cuma satu, quit your job. Dia langsung ngangang lihat saya. Dia mau nggak? Iya. Dia pertama bilang, saya harus quit. Iya. Karena ternyata pekerjaan kamu lingkaran setan kamu. Kamu punya bapak yang baik, dia bisa kasih kamu pekerjaan yang lebih baik, Iya. situasi yang lebih kondusif, Iya. bisa. Mau nggak ambil langkah imannya? Dan di situ dia mikir. Di situ saya yang ngelihat dia mikir, ternyata dia pengen lepas dari terjebaknya dia di dalam dosa. Nggak mau lepas kok sebetulnya. Karena kalau benar-benar mau lepas, you'll do anything supaya lepas dong. Iya. Kalau masih mikir mau lepas atau enggak, Iya. berarti ternyata yaitu pekerjaan kamu lebih penting daripada kehidupan kamu kudus dan benar di hadapan Tuhan. Wow. Tahun ini ada sebuah pemisahan yang Tuhan mau sedang kerjakan. That's right. Untuk kita bisa benar-benar in tune dengan apa yang Roh Kudus mau. You have to be at the feet of Jesus. And Tuhan gak pernah paksa, saudara. Nggak ada yang dipaksa. Iya. Makanya kita pun gak usah merasa terintimidasi dengan bagaimana Tuhan deal dengan orang lain. Iya. Sama seperti Martha dan Maria. Tuhan deal with Martha sesuai dengan apa yang Martha perlu. Iya. Tuhan juga deal dengan Maria sesuai dengan apa yang Maria perlukan. Maria juga terima kecaman dari Yudas Iskariotnya. Terima loh di Yohanes 12. Iya. Dia dijelek-jelekin, pemborosan lah segala Pemborosan. macam. Iya. She has to go through her own emotional struggles gitu loh. Iya. Jadi kita juga gak usah terintimidasi dengan cara Tuhan bekerja di dalam kehidupan orang lain. Yang kita harus cek di tahun ini adalah how's your being with God? Iya, that's right. How's your doing with God? Iya. And just stay in your lane. God is more than enough. Amen. So I think that concludes our episode. Saudara, ingat mulai tahun ini, be with the Lord, do what the Lord wants you to do. Jangan bodoh. Jangan bodoh. Alright, God bless you. Saudara, bagi yang belum klik tombol lonceng, that will help our channel. Subscribe, share, and like this episode. Kalau Yeah. saudara diberkati. Kalau saudara nggak diberkati, well, you can have a thumbs down. And we hope you're not. Iya, jangan dong. Okay. So God bless you. Do DM us for any comments, questions, thoughts, anything. All right. God bless you. See you guys. See you next week.